Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya yakin Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, sikap hati yang benar akan menentukan pertumbuhan buah di dalam kehidupan kita. Jika kita menyediakan tanah hati yang subur bagi firman Tuhan, maka kita akan memperoleh buah yang ranum dari firman itu, saudara-saudara. Teks kita pada hari ini berada di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat ke-18 sampai 29, saudara-saudara. Nah, di sini perikopnya berjudul kepada jemaat di Tiatira. Ini adalah surat dari Tuhan Yesus Kristus di surga sana melalui nabinya Yohanes, dituliskan melalui wahyu kepada jemaat-jemaat, salah satunya di Tiatira, saudara-saudara. Nah, jemaat Tuhan di kota Tiatira ini adalah jemaat yang dikatakan di sini adalah jemaat yang takut akan Tuhan. Mereka juga setia, mereka melakukan ritual-ritual keagamaan yang seharusnya mereka lakukan. Namun di dalam surat ini Tuhan juga mencela. Tuhan di dalam surat ini juga mengancam akan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak bertobat. Dan tidak hanya di situ, Tuhan juga menjanjikan sebuah berkat bagi mereka yang bertobat. Nah, saudara-saudara, setelah saya membaca keseluruhan dari perikop ini, mata saya tertuju di dalam satu ayat. Ayat itu ada di dalam ayat 21, saudara-saudara. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat ini tersirat ada dua jenis naluri manusia. Naluri yang pertama adalah naluri untuk tidak bertobat dan terus melakukan dosa-dosa yang ia senangi. Nah, naluri yang lain adalah naluri untuk bertobat, yakni untuk memperbaiki diri, meninggalkan dosa-dosa yang ia senangi. Saudara-saudara, ini adalah firman Tuhan yang benar-benar hidup di dalam manusia sampai saat ini, tidak hanya untuk jemaat di Tiatira, saudara. Di sini kalau kita membaca secara keseluruhan dari perikop ini, saudara-saudara, kita akan melihat perhatian Tuhan itu lebih berat kepada respon manusia daripada kepada dosa mereka. Tuhan hanya sedikit berbicara mengenai tuduhan dosa kepada orang-orang di Tiatira. Kita lihat di ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara, hanya satu ayat ini saja di antara beberapa ayat yang banyak itu yang membahas mengenai tuduhan Allah terhadap dosa di Tiatira. Sedangkan yang lainnya, terutama yang setelah ayat itu, yakni ayat 21 sampai ayat yang ke-29, ada kurang lebih 9 ayat, Tuhan membahas justru mengenai respon orang yang berdosa itu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa semua manusia, termasuk saya dalam hari ini, semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan hal itu sebenarnya kalau kita membaca surat di kitab Wahyu ini. Tuhan sebenarnya mempermasalahkan respon kita. Sebagai umat yang berdosa, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Kita memilih naluri kita sebagai orang yang tidak bertobat, ataukah kita memilih naluri kita untuk bertobat? Nah, saudara-saudara, mari kita bahas apa yang akan Tuhan lakukan jika kita mengambil salah satu pilihan dari kedua pilihan itu. Pilihan yang pertama, apabila kita tidak bertobat atas dosa-dosa kita, maka Tuhan akan melakukan ini kepada kita. Ayat yang ke-22 mengatakan bahwa aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dalam hal ini adalah pada waktu itu konteksnya adalah Isabel, pengajar sesat. Itu dosa yang marak pada waktu itu. Dosa marak yang pada kali ini yang tergantung kita. Apa yang kita senangi yang membuat kita jauh daripada Tuhan, itu juga dosa. Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, Tuhan akan melemparkan kita kepada ranjang orang sakit. Tuhan akan membiarkan kita terpapar oleh penyakit-penyakit.
Tuhan akan membiarkan kita mengalami kesusahan. Bukan saya yang mengatakan hal ini, firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-22. Dan tidak hanya di situ saudara-saudara. Ayat 23 mengatakan bahwa dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui. Pada waktu itu anak-anak sulung akan dimatikan Allah sebagai hukuman agar mereka jerah. Saudara-saudara, mungkin dalam hal ini pada zaman ini ada banyak hal yang istimewa di dalam kehidupan kita. Bukan hanya anak, mungkin istri kita, mungkin kekasih kita, mungkin juga harta benda kita, kekayaan kita, pekerjaan kita, jabatan kita, apapun yang kita banggakan menjadi istimewa, itu bisa Tuhan ambil ketika kita tidak bertobat, saudara-saudara. Ingatlah firman Tuhan ini. Dan saya lanjutkan bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin orang lain tidak tahu hati kita, batin kita telah jauh dari Tuhan dan tidak bertobat. Tapi Tuhan tahu, saudara-saudara. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan ini adalah adil. Tuhan adalah adil, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak jahat ketika menimpakan penderitaan pada kehidupan kita. Barangkali itu adalah wujud dari keadilannya karena kita telah berbuat dosa dan tidak bertobat. Saudara-saudara, tetapi bagi mereka yang memilih keputusan untuk bertobat, ada janji berkat bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Ada di dalam ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, saudara-saudara. Tuhan tidak akan menanggungkan beban lain kepada kita seperti beban-beban yang dialami di ayat-ayat sebelumnya. Tuhan mungkin akan memberikan satu beban saja kepada kita, yakni pikul salib. Beban kita hanyalah untuk hidup di dalam kekudusan Allah, itu saja. Dan saudara-saudara, dan ayat selanjutnya mengatakan bahwa tetapi apa yang ada padamu, yakni kesetiaan, Bapak Ibu Saudara, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tobat besi. Mereka akan meremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, 9 ayat terakhir ini berbicara mengenai di satu sisi kutuk terhadap orang-orang yang tidak bertobat. Di sisi yang lain lebih banyak berbicara mengenai berkat, Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa itu diberikan? Ya kepada mereka yang berdosa namun bertobat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dapat intinya di sini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah menanyakan kepada engkau, Bapak Ibu Saudara, apa dosamu. Tuhan tidak pernah menanyakan kepada engkau berapa banyak dosamu. Tetapi Tuhan selalu menanyakan kepada engkau, kapan engkau bertobat, saudara. Bertobat itu penting. Bertobat itu perlu dilakukan setiap hari. Bertobat itu tidak kita lakukan waktu kita pertama dibaptis saja. Tetapi bertobat itu perlu kita lakukan every day. Every day. Setiap hari kita perlu bertobat. Dan setiap hari itu pula Tuhan akan menjanjikan berkat bagi kehidupan kita. Kiranya firman ini benar-benar memberi berkat bagi kita semuanya dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya ingin berdoa bagi saudara-saudara sekalian, terkhusus bagi jemaat GSCA Kasih Karunia Pahari. Mari kita tundukkan kepala dan rendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa Tuhan. Firman-Mu yang mampu mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Kami percaya firman ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi jemaat yang mendengarkannya Bapak. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk seluruh orang percaya, terkhusus jemaat GSCA Kasih Karunia Pahari Tuhan. Apabila pada saat ini mereka ada di dalam kesusahan, kesukaran,
Tuhan tolong mereka ya Bapa. Tuhan peluk mereka, Tuhan jamah mereka. Jangan pernah tinggalkan mereka sedetik pun ya Bapa. Terlebih-lebih kami mengharapkan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka memperoleh kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau. Tuhan Yesus, apabila mereka ada yang sakit pada hari ini, Tuhan jamah mereka dengan kasih-Mu, dengan belas kasihan Tuhan. Tuhan akan memulihkan setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau akan menggantikan sel-sel darah-darah yang baru oleh dengan darah-Mu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, apabila pada saat ini Tuhan ada yang bergumul dengan dosa-dosa, ada yang bergumul dengan kelemahan-kelemahan, sementara mereka ingin bertobat, sementara mereka ingin menjadi orang yang ingin menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Tuhan tolong mereka. Kiranya Engkau terus memberikan bisikan Roh Kudus-Mu agar mereka boleh Engkau tuntun kepada kehidupan yang makin baik. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja, berjuang menafkahi keluarga. Tuhan, yang mereka berjuang untuk menafkahi kebutuhan mereka Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu secara detail apa kebutuhan jemaat-Mu Tuhan, tetapi Engkau Allah yang Maha tahu. Dan Engkau terlebih Allah yang memiliki kuasa untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Engkau Tuhan sungguh dahsyat. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Allah. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan di dalam tangan-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka pada waktu masuk ke rumah Tuhan dan pada waktu mereka keluar dari rumah Tuhan. Engkau akan memberkati ladang mereka, sawah mereka. Tuhan akan memberkati toko mereka, dagangan mereka Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati setiap keluarga mereka, istri dan anak-anak cucu mereka Tuhan. Tetap ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya berkat dari nama Bapa dan kasih sayang daripada Yesus, serta penyertaan dan penghiburan yang sejati daripada Roh Kudus itu menyertai kita sekalian. Kita yang percaya katakan amin.